Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk selanjutnya kita akan simak sambutan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, sekaligus mohon berkenan untuk membuka rapat anggota pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Endi Alim Abdinusa SIPMM, disilakan. Kalau tadi pantunnya kelupaan rupanya Pak Ketua ya. Saya kalau gitu ngawali dari pantun dulu ya. Pergi ke pasar membeli pepaya, di tepi kolam tampaklah permata. Kopmen setia budi wanita, nan tegak berjaya, mengayomi anggota penuh cinta. Keren keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Ketua Umum SBW Setia Budi Wanita Malang, Ibu Dr. Sri Untari Bisowarno. Ini juga Dewan Pembina ini, Dekopin. Jadi double-double beliau itu. Ketua Komisi E juga kan begitu. Jadi sangat beralasan kalau beliau itu kalau tadi mau ngembosi saya, mau ngidik-ngidik saya itu memang betul beliau punya power untuk itu. Tapi alhamdulillah Bu Untari ini mensupport kami. Kami ini baru ditugasi menjadi kepala dinas baru setahun, enggak sampai mungkin setahun. Tapi kami belajar banyak dari beliau bagaimana berkoperasi. Hari ini saya ditunjukkan sesuatu, kalau Pak Menteri itu sempat nangis waktu di Setia Bakti Wanita Surabaya. Ya karena melihat contoh, ya inilah berkoperasi. Jadi beliau itu melihat betul contoh nyata bagaimana sih berkoperasi. Yang selama ini kita cuman banyak dengarkan, kita banyak baca. Kalau dulu Pak Hatta ngomong bahwa Indonesia itu soko gurunya ya soko guru koperasi. Ya ini contohnya. Beliau benar-benar membina. Kalau tadi saya juga tanya, sempat mengalami yang namanya kejatuhan ya Bun, tahun 81. Tahun 81. Sama di SBW Surabaya itu juga sama. Dan saya rasa kita semua punya peluang untuk gagal. Ketika saya ditanya di Bojonegoro, Pak, Koperasi Merah Putih ini kalau gagal gimana? Loh, kok yang ditanyakan gagal dulu? Yang tanya polisi lagi waktu itu. Polisi karena dia jadi pengurus koperasi polisi, ya koperasi apa? Koperasi KPRI-nya polisi itu apa namanya? Primkopol. Dia nanya, Pak, kalau gagal gimana? Loh, kita itu enggak kepingin gagal. Siapa sih yang ingin merencanakan gagal? Saya yakin ibu-ibu semuanya enggak ada yang mau. Tapi ya itulah namanya kehidupan. Ya namanya kehidupan, kita itu sama Tuhan diberi kesempatan untuk gagal. Tapi ingat bahwa kesempatan gagal itu menjadi pelajaran untuk bisa berhasil. Saya juga menyapa Pak Ketua Dekopin, Pak Slamet Sutanto. Waduh, ini kalau WA saya itu sampai berulang kali memastikan saya hadir. Saya sampai menjelaskannya sampai sungkan. Wih, luar biasa. Bangun pagi itu ingat langsung Pak Slamet. Hari ini saya harus ke Malang. Meskipun nanti siang ini kami ada pelantikan Bunda di Gerahadi. Jadi mungkin Bunda belum terinformasi bahwa nanti siang, mungkin dari pagi, Ibu Gubernur rencananya dari pagi itu ada pelantikan di Gerahadi. Jadi kami nyuwun sewu kalau kami tidak bisa lama-lama menemani ibu-ibu semuanya. Saya sebenarnya pingin lihat
ingin lihat sebenarnya gimana toh praktek-praktek yang dilakukan. Banyak mendengar, kami itu banyak mendengar bahwa konsep-konsep tanggung renteng ini itu sampai ditiru oleh negara lain. Yang namanya Bangladesh itu meniru konsep tanggung renteng. Lah, yang dilakukan oleh ibu-ibu semuanya ini kan sebenarnya Bunda, kalau kami boleh menyampaikan, ini sebenarnya modal sosial. Kalau perbankan itu, teman-teman dari perbankan ini paling ahli, melihat modal itu dari segi jaminannya apa? Kudu ketok moto. Tanah, BPKB. Tapi yang dilakukan oleh ibu-ibu semuanya ini modal sosial. Tolong menolong, saling menghormati. Itu dijadikan jaminan untuk pinjaman. Nah, ini luar biasa. Dan kami ini dilakukan oleh Pak Prabowo kepada Koperasi Merah Putihnya. Kenapa? Dana desa yang tadinya itu mungkin warga desa tidak tahu arep digawe apa ora paham. Saat ini dijadikan jaminan apabila Koperasi Merah Putih itu terjadi kesulitan pembayaran, nantinya akan menggunakan dana desa. Ini adalah konsep tanggung renteng. Makanya teman-teman pengurus didampingi oleh Dekopin, didampingi teman-teman dari akademisi, bikin proposal bagaimana supaya serius. Pak Kepala Desanya juga mengawasi secara serius, bener tak? Dihitung bener, benerkah dia itu usahanya, kalau tadi kata Bunda, usahanya lu pasti laku, jualannya dapatnya murah, bisa dijual badi-badi 2.000, gas, pupuk, sembako, pasti untung. Tinggal bagaimana menjalankan. Terlepas dari ada yang lain ya, saya memang mintanya nanti Koperasi Merah Putih itu banyak usahanya. Kalau kebetulan yang di nelayan dia jualan ikan. Kalau di Madura ada yang garam, dia juga jualan garam. Artinya banyak peluang-peluang bisnis yang bisa dilakukan. Nah, kembali lagi bahwa Bunda, tadi waktu Bunda berbicara di podium ini, sudah demikian banyak menjelaskan bahwa ternyata sekarang eranya sudah berubah. Makanya akhirnya strategi bisnisnya juga berubah Bunda. Emas. Sebenarnya ada satu hal lagi Bunda. Semenjak Koperasi Merah Putih itu di launching oleh Pak Presiden, banyak orang yang lihat podcast tentang koperasi. Loh, alhamdulillahnya loh, ada desa namanya Kemlagi. Coba nyari di YouTube, namanya Kemlagi. Itu loh masuk, baru dibikin. Tapi viewernya sudah banyak. Artinya orang itu mulai mencari. Sekarang kan sudah ada 80.000 koperasi, katanya di Indonesia sudah ada 80.000 koperasi merah putih. Semua pengurusnya pasti ingin belajar cara berkoperasi. Lah kami berharap Bunda, karena sudah punya SDM sedemikian banyak, kenapa nggak dipodcastkan? Nah, SDM yang dimiliki oleh Setiabudi Wanita, ilmu-ilmu yang tadinya cuman untuk internal, kenapa nggak dipodcastkan? Sekarang semakin banyak di YouTube itu. Saya lihat, apa karena mungkin saya ya, biasanya YouTube itu gitu. Kalau saya cari tentang koperasi begitu, besok-besoknya saya akan dikasih tahu, ini loh podcast koperasi. Dan kebetulan yang namanya Kemlagi itu sering masuk ke tempat kami. Dan menarik-menarik.
Bahasanya itu bagus-bagus begitu. Nah kami berharap Bunda, sayang kalau SDM yang sudah bagus ini sambil ngobrol-ngobrol. Kalau ibu saya ceritakan ya, ada beberapa pelaku usaha, ada di Ngawi Bu. Jualan itu loh, opak. Jualan opak, terus ngomong sama kami, ini opak laku berapa Bu? Pak, sekarang saya sudah sedikit jualan opaknya. Yang saya lakukan adalah bikin podcast membuat opak. Akhirnya itu alat bikin opak itu bisa laku banyak loh. Ternyata dari situ. Jadi bukan opaknya yang dia jual sekarang, tapi alat membuat opak. Padahal cuman memberdayakan, ngobrol-ngobrol sama tetangganya. Jadi ibu-ibu yang di kampungnya dia itu lagi bikin opak terus di podcast Bun. Akhirnya banyak permintaan alat untuk bikin opak. Wih, dari Kalimantan. Artinya banyak peluang. Dan saya berharap nanti ke depan SBW bisa lebih modern lagi, lebih digital lagi. Bunda tadi mameri saya, Pak, saya kalau ini sekarang sudah punya aplikasi. Jadi ketahuan pinjamannya berapa, di warning kalau ininya seperti apa. Saat ini mau tidak mau harus seperti itu. Kalau bisa, semuanya bisa terpenuhi dari gadget. Wes bangun, sekarang kan bangun tidur yang dicari duluan ini. Bukan anaknya. Betul ya Ibu ya? HP ku nang ndi? Jadi tidak mungkin kita itu berinovasi tanpa ada gadget. Nah ini kami harapkan ibu-ibu semuanya tentunya di bawah bimbingan Bunda Kuntari untuk bisa memaksimalkan teknologi. Yang berikutnya, kami berharap di masa depan Kopmen Setiabudi Wanita Malang Jatim yang sudah berkinerja baik untuk terus mempertahankan bahkan meningkatkan ketertiban, kesehatan dan kinerja koperasi. Tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah koperasi harus mampu terus melakukan inovasi dan transformasi dengan memiliki sistem terbuka, adaptif, serta kreatif dan inovatif. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen penuh untuk terus mendukung pengembangan koperasi dan berbagai program akan terus kami gulirkan mulai dari fasilitasi perizinan, akses permodalan, pelatihan, hingga pendampingan dalam pemasaran. Kami percaya dengan dukungan semua pihak koperasi akan semakin maju, modern, mandiri dan dapat membawa Provinsi Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Harapan kami bahwa Kopmen Setiabudi Wanita Malang Jatim dapat tumbuh dan berkembang baik sehingga dapat mengangkat ekonomi para anggotanya serta perekonomian di Jawa Timur pada umumnya. Kami juga mengucapkan selamat melaksanakan RKRAPB tahun 2026. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan mengarahkan kita semua sehingga rapat anggota ini menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, bermanfaat bagi kemajuan koperasi serta pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial anggotanya. Terakhir mungkin Bapak Ibu semuanya, kami menyampaikan salam dari Ibu Gubernur Jawa Timur. Saya yakin kalau Ibu Gubernur Jawa Timur menyaksikan ini, beliau juga pasti akan bergembira. Beliau itu senang sekali ketika melihat bagaimana pengembangan. Biasanya beliau senang sekali dengan pendidikan. SMA, dia selalu Bu Gubernur itu datang ke tempat yang sifatnya pendidikan. Dan di sini saya yakin ini adalah hasil luar biasa pengembangan dari tahun 70 Bunda ya.
77. Enggak apa-apa. Gagal itu biasa. Tapi dari kegagalan bisa menuju keberhasilan itu yang penting. Bagaimana menilai sebuah kegagalan, menjadikan itu hikmah untuk bisa kita lebih berhasil. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadis Kabupaten, Bapak Ibu semuanya yang hadir dari Dekopinda, teman-teman dari perbankan. Matur nuwun, kami sudah dikasih kesempatan untuk bisa hadir di acara ini. Mungkin itu sambutan dari kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bisa membuka rapat anggota hari ini, Pak Endi. Ya, mohon untuk membuka. Wah, ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja tahun buku 2026 Koperasi Konsumen Setia Budi Wanita Malang, Jawa Timur. Dengan ini kami nyatakan dibuka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.